Oke, mari kita lanjut baca beritanya ya. Lanjut halaman 3. Halaman 3 di sini politik dan hukum. Telusuri asal muasal uang dan emas. Uang dan emas di mana ini? Kita baca dulu. Kejaksaan mesti mengusut asal muasal serta tujuan pemberian uang dan emas yang ditemukan di rumah Zaroff Richard. Zaroff Richard ini siapa? Nanti kita cek. Langsung saja di sini Zaroff Richard. Atau biasanya di awal-awal di sini ketemu nih. Selain suap atau gratifikasi dari barang bukti itu juga ada indikasi dugaan pencucian uang. Ya langsung susut tuntas saja. Ini persoalannya apa? Mari kita cek dulu ya. Baca berita tuh gini guys. Jadi kita nggak baca judulnya saja, langsung isinya kita lihat gitu ya. Kerja Kejaksaan Agung saat ini fokus menuntaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi serta dugaan permufakatan jahat melibatkan bekas pejabat Mahkamah Agung Zaroff Richard. Jadi Zaroff Richard ini adalah mantan Mahkamah Agung. Nah, kayak gitu boy. Jadi ketika jadi mantan Mahkamah Agung aja masih terlibat dengan persoalan kayak gini gitu, apalagi kita sang mantan. Jadi begini guys, mantan Mahkamah Agung gitu loh. Orang yang mungkin dulu nggak pernah terlibat dia, jadi dia baik-baik saja atau mungkin mereka cantik main sehingga tidak kelihatan. Pada akhirnya bangkai itu tidak bisa ditutupi, tetap tercium baunya, tetap tercium meskipun kamu sudah menjadi mantan gitu kan. Mari kita cek lagi ini terkait penelusuran asal muasal uang tunai 920 miliar yang diduga berasal dari pengurusan berbagai perkara di Mahkamah Agung. Hal itu tergantung dari bukti yang diperoleh penyidik, masih berupa dugaan-dugaan. Tapi dugaan ini juga berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh siapa itu Are- Are- siapa Donald Tanur ya, Donald Tanur yang itu ya kepala. Jadi sangat ini guys, 920 miliar ya, 200 itu uangnya kayak apa itu? Coba ngacung yang pernah lihat uang langsung. Saya rasa nggak ada yang follower saya nggak ada yang pernah lihat langsung ya. Bukan lihat di ini kita sama-sama lihat nih. Bukan lihat di gambar ya. Kalau lihat di gambar kan nih kita sama-sama lihat nih. Nih, tapi lihat langsung gitu. Nyentuh itu, ambil selembar gitu. Dan gimana gitu. Kayaknya nggak ada yang pernah ini. Nah, kita lanjut di sini. Juga tidak hanya 920 miliar dengan tapi juga emas 51 kilogram. 1 kilo itu 1000 gram. 1000 gram. 1 gram emas hari ini itu sekitar 1.500.000 kali 1000 ya udah berarti ketemunya 1 M 500 juta 1,5 M 51 ya udah kali 51 gitu 1,5 kali 51 ketemunya berapa itu sekitar 75 M gitu guys, begitu kira-kira. Oke kita lanjut ya. eh ini pemerintahan ini kalau kita ini ya apa namanya bicara asal-asalan lah ya, uang miliaran itu kalau kalau ya membangun satu desa itu katakan bukan satu desa satu pulau itu kira-kira
Cukup nggak itu? Bangun satu pulau-pulau kecil gitu, misalnya yang potensial untuk wisata gitu. Nggak usah berbicara sedekah lah, nanti repot kita. Ini 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 uang kecil ini guys, 500 itu. Satu satu juta 500 itu. Apalagi nih mau kita bahas ini? Kita lanjut ya. Asal muasal dan tujuan. Tidak jelas ini. Ini orang-orang yang setiap hari menemukan uang itu, tapi bukan uang mereka itu. Oke, kita lanjut Mbak, halaman selanjutnya. Indonesia sehari-hari ekonomi. Ini iklan guys. Kita lanjut. Persiapan 20 tahun sebelum serangan Israel ke Iran. Cara kita berpindah kepada isu internasional. Isu internasional. Jadi ceritanya Iran ini itu membela Palestina. Dan sekarang Iran menjadi sasaran Israel. Serangan Israel. Pertanyaan netizen, sebenarnya puluhan tahun mereka perang antara Israel dengan Palestina. Kenapa pelurunya nggak habis-habis itu? Tapi ada juga ini namanya pembicaraan warung kopi ya. Ada juga yang mengatakan begini, perang itu sengaja dipelihara. Agar apa? Agar peluru itu digunakan. Karena segala sesuatu itu punya expired. Kalau peluru nggak dipakai, itu expired. Itu ruginya luar biasa, tinggi rugi. Bayangkan aja satu peluru itu harganya berapa. Satu butir. Belum lagi senjata-senjata yang lain, senjata canggih yang lain yang telah dibuat bertahun-tahun yang lalu, tapi nggak dipakai gitu. Sementara kita menunggu perang, itu nggak ada perang-perang gitu. Kalau nggak dipakai, ini expired. Kalau expired, ketika dipakai itu nggak meletus. Makanya dipakai itu. Akhirnya perang itu dipelihara. Ini pembicaraan di warung kopi. Kebenarannya jauh ya, jauh dari kebenaran. Tapi masuk akal gitu. Persiapan 20 tahun. Oke, nggak usah dibaca lah ini ya. Jepang gelar pemilu kalah keputusan merosot. Oke, ini. Jadi ketika kita memiliki koran itu ya, kita bisa memilih berita-berita penting saja. Bersuara lebih nyaring untuk perdamaian dunia. Ini siapa ini? Ya, bersuara lebih nyaring untuk perdamaian dunia internasional. Indonesia komitmen ya, Prabowo Subianto memberi pidato di pertama di kabinet barunya, kemudian yang kedua ketika beliau dilantik. Jadi yang pertama itu ketika beliau dilantik dia berbicara hampir 1 jam, berbicara salah satu poin dalam pembicaraan itu, entah itu di pertengahan atau menjelang akhir dari pembicaraan itu dia berbicara soal komitmennya, komitmen Indonesia membela Palestina itu seperti mandat dari presiden pertama, katanya begitu. Selain itu memang kita itu sebagai negara yang non-blok, namun bukan berarti tidak ikut campur dengan urusan-urusan tertentu seperti urusan penderitaan, penjajahan, apalagi penindasan, perampokan dan seterusnya. Kita selalu berpihak kepada hal-hal yang dirugikan. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena penderitaan juga Indonesia pernah mengalami penderitaan seperti itu. Apalagi penjajahan itu. Semua orang tidak mau dijajah.
Oleh karena itu kita akan berada pada pihak yang menderita. Bagaimana caranya? Kita kan negara non-blok. Ya, caranya banyak sekali. Dengan mendukung secara moral, mendukung apa yang bisa kita dukung, beri bantuan dan seterusnya. Berupaya untuk mencegah pembunuhan. Karena di dalam perang itu pasti saling membunuh. Sementara kita berkomitmen bahwa pembunuhan itu adalah pelanggaran ya, pelanggaran HAM. Ya, apapun ceritanya, pengambilan nyawa secara paksa. Perang itu juga merugikan kedua belah pihak. Kalau ada jalan tengah, kenapa tidak kita mengambil jalan tengah? Nah, kembali kepada logika awal saya tadi. Kalau perang ini dipelihara, terus kita mendapatkan data itu misalkan, Indonesia mau ngapain? Indonesia mau ngapain? Gitu. Dipelihara supaya peluru itu terpakai, tidak kadaluarsa, supaya bom-bom itu terpakai, tidak kadaluarsa, karena kalau itu kadaluarsa, pertama harganya turun, kedua kemungkinan untuk bunyi atau meletus itu juga kecil. Masuk angin gitu kan, nggak bunyi dia. Kayak inilah apa? Kayak mercon gitu. Masuk angin kan nggak bisa lagi. Itu saya rasa.